Halo guys, balik lagi bersama saya Yudis di channel Kita Ceritain. Kali ini kita bakal bahas salah satu film Korea yang berjudul Startup. Cerita diawali oleh dua sahabat bernama Taek-il dan Sang-pil. Malam itu, Taek-il baru saja membeli motor baru secara online yang ternyata kondisinya bikin emosi. Saat mereka masih berusaha dengan motor itu, tiba-tiba datang pemuda yang menghancurkan spion motor Taek-il. Taek-il yang tidak terima langsung putar balik dan mengejar pemuda itu. Di tengah jalan, sempat-sempatnya dua manusia yang melanggar aturan ini mengajak polisi untuk mengejar pemuda tadi. Namun karena kondisi motornya yang rusak, akhirnya Taek-il dan Sang-pil menabrak pembatas jalan dan terlempar. Di kantor polisi, Taek-il langsung mendapat pukulan keras dari Jung-hye, ibunya. For your information, ibu Taek-il ini adalah mantan atlet voli. Taek-il yang tidak terima masih tetap kukuh pendirian hingga akhirnya. Keesokan harinya, Taek-il memiliki rencana untuk kabur dari rumah. Setelah memikirkannya, ia akhirnya pergi ke stasiun dan membeli satu tiket kemanapun tanpa tujuan yang jelas. Sampai akhirnya, ia berada di kota bernama Gunsan. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita dengan penampilan yang sangat mencolok, sehingga membuat Taek-il memperhatikannya. Karena wanita bernama Kyung ini tidak suka diperhatikan, tanpa basa-basi ia langsung memukul tubuh Taek-il. Taek-il yang saat itu sedang berkeliling menemukan sebuah restoran yang menjual jajangmyeon seharga 3.000 won jika makan di tempat. Karena kelaparan, ia pun memutuskan untuk makan di sana. Di sana ia bertemu dengan Gong, sang pemilik restoran, dan juga sang kurir yang siap mengantarkan makanan. Saat Taek-il seolah hal tersebut kerap terjadi di sana. Malam harinya, Taek-il mendapat pesan dari ibunya yang mengatakan jika ia benci rumah, tidak usah kembali. Begitu intinya. Di sisi lain, terlihat Sang-pil tidak bersama neneknya yang kerap mengupas kacang untuk dijual. Nenek Sang-pil saat itu sudah mengalami penyakit pikun sehingga kerap lupa dengannya. Keesokan harinya, Taek-il kembali ke restoran kemarin dan berniat untuk bekerja di restoran itu sebagai kurir pengantar makanan. Awalnya Gong menolak karena Taek-il yang sebenarnya kabur dari rumah. Namun akhirnya ia mengizinkannya dengan syarat setidaknya Taek-il harus tinggal selama 3 bulan. Lalu muncullah kurir yang kemarin. Ia bernama Bae Goman. Gong memberitahunya bahwa Taek-il akan mulai bekerja besok. Taek-il sangat penasaran dengan koki yang bekerja di restoran itu. Ia pergi ke dapur untuk melihatnya dari dekat. Koki tersebut rupanya bernama Gosuk. Mereka sempat beradu mulut satu sama lain mengenai siapa diri mereka sebenarnya. Namun karena kesombongan Taek-il, tiba-tiba Taek-il yang pingsan langsung dibawa oleh Gosuk ke dalam rumah. Di pagi yang sama, terlihat Sang-pil bertemu dengan Dong-hwa. Jadi si Dong-hwa ini akan memberikan pekerjaan kepada Sang-pil. Namun anehnya, Dong-hwa ini tidak pernah memberitahu Sang-pil apa pekerjaan yang ia dapatkan. Taek-il yang pingsan sempat bermimpi dirinya berlibur di pantai dan bertemu dengan Gosuk di sana. Keesokan harinya, Taek-il sudah mulai bekerja sebagai kurir makanan. Di saat yang bersamaan, Sang-pil juga mulai bekerja. Rupanya pekerjaannya itu sebagai penagih utang. Malam harinya, saat mereka sedang asik menyantap makanannya bersama Sung-tae, Gosuk menyangka bahwa Taek-il sudah diusir oleh ibunya. Taek-il yang tidak terima langsung menantang Gosuk untuk adu tinju. Namun bukannya memulai perkelahian, Gosuk justru menari mengikuti idol K-pop. Ya, walaupun akhirnya Taek-il kena juga. Paginya, terlihat Sang-pil dan Dong-hwa sedang menyebar kartu tempat meminjam uang ke jalanan. Namun di tengah-tengah kegiatannya, Sang-pil melihat ibu Taek-il yang sedang melakukan transaksi di sana. Di hari yang sama, Taek-il juga sedang bekerja. Sialnya tempat yang ia tuju kali ini nyusahin banget.
Saat sampai di atas, rupanya yang memesan makanan itu adalah Kyung, wanita yang pernah menghajarnya. Taek-il yang masih menyimpan dendam hendak membalasnya, namun dengan cepat Kyung langsung melawannya. Tak sampai di situ saja, Taek-il yang belum menyerah kembali melawan Kyung, namun ia tidak sengaja menyentuh payudara Kyung hingga membuat gadis itu semakin kesal. Cukup lama ia dibuat pingsan oleh pukulan Kyung hingga hari sudah gelap. Terlihat wanita itu hanya membayar makanan yang ia pesan seharga 3.000 won saja. Sesampainya di penginapannya, Taek-il mendapat panggilan dari Sang Pil. Sang Pil dibuat terkejut karena yang mengangkat justru pria bertubuh besar yang tak ia kenal. Di telepon, Sang Pil bercerita kalau ia melihat ibu Taek-il sedang bertransaksi di sana, dan ia merasa aneh akan hal itu. Di saat bersamaan, Kyung sampai di penginapannya. Ia tinggal bersama dua wanita asing agar ia dapat membayar biaya penginapan lebih murah. Saat itu, terlihat dua wanita tadi membawa pria ke kamar mereka. Kyung yang tidak terima menyuruh pria-pria itu keluar secara paksa. Namun kali ini kemenangan tidak berpihak kepadanya. Ia kalah, bahkan harus dikejar oleh pria-pria itu. Ketika sedang asik nongkrong di atap, Taek-il melihat Kyung yang tengah berlari di bawah sana. Karena masih dendam, akhirnya ia ikut mengejar wanita itu. Namun saat ia mengejar, Taek-il tiba-tiba berhenti karena melihat Kyung yang dijegat oleh dua pria tadi. Karena merasa kasihan, akhirnya ia memutuskan untuk membantu Kyung. Namun tentu saja Taek-il sangat mudah untuk dikalahkan oleh mereka. Saat Kyung akan dimasukkan ke dalam mobil, Sung Tae tiba-tiba datang bersama panci di tangannya. Saat hendak melawan, dia malah salah sasaran. Karena banyak warga yang melihat kejadian itu, akhirnya kedua pria tadi memutuskan untuk pergi saja. Kyung yang babak belur segera dibawa ke dalam kedai untuk diobati. Namun tak lama setelah itu Kyung memilih untuk pergi. Taek-il yang melihat Kyung pergi tanpa bersepatu, langsung memberikan sepatu miliknya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan kepada ibu Taek-il yang rupanya berhasil membuka bisnisnya. Transaksi yang ia lakukan sebelumnya itu ternyata untuk membeli tempat tersebut. Singkat cerita, Taek-il mendatangi Kyung dan memberikan jajangmyeon kepadanya. Kyung saat itu juga mengembalikan sepatu yang pernah dipinjamnya. Malam harinya, gajian pun akhirnya tiba. Sialnya, Gosuk yang melihat itu menyorakan kepada Taek-il untuk mentraktir mereka semua. Dalam keadaan sudah mabuk, Taek-il masih sempat mengajak Gosuk ribut. Karena kesal dengannya, Gosuk langsung menghadiahkan pukulan di wajahnya. Keesokan harinya, Sang Pil dan Dong Hwa sedang mengejar seorang pria yang meminjam uang pada perusahaan mereka. Dalam kejarannya, pria itu memutuskan untuk lompat dari lantai 2 dan tentu saja mendarat dengan selamat. Di sisi lain, Taek-il rupanya pulang ke rumahnya di Seoul. Ia juga bertemu dengan Sang Pil. Sang Pil yang merasa kasihan dengan pekerjaan Taek-il menyarankan kepadanya untuk bekerja di perusahaannya. Namun sebaliknya, Taek-il menyuruh Sang Pil berhenti dari perusahaannya karena ia benci dengan pekerjaan Sang Pil. Setelahnya, Taek-il berkunjung ke toko ibunya. Tentu saja, ia hampir mendapat pukulan. Taek-il memberitahukan ibunya bahwa ia kini bekerja di salah satu restoran di kota Gusan. Namun lagi-lagi ibunya menyuruh Taek-il untuk pulang dan kembali sekolah. Akan tetapi, Taek-il tetap bersikeras dan ingin melanjutkan kehidupannya sekarang. Sebelum pergi, Taek-il meninggalkan sejumlah uang di meja tempat ibunya bekerja. Keesokan harinya, ibu Taek-il kedatangan seorang pria yang mengatakan bahwa bangunan itu adalah bangunan sementara, sehingga ia bebas untuk membongkarnya kapanpun. Di sisi lain, terlihat Sang Pil yang ditugaskan untuk menagih hutang seorang pria pemilik toko daging. Seperti biasa, Sang Pil menagih hutang kepada pria itu dengan percaya diri. Namun tiba-tiba, Sang Pil dihajar oleh pria itu hingga memecahkan kaca toko. Dan tentu saja, Sang Pil dibawa ke rumah sakit akibat cedera yang ia alami. Keesokan harinya, Taek-il sedang bekerja di kedai dibantu oleh Kyung. Ya, kini Kyung juga bekerja di kedai itu. Malam harinya, saat mereka makan malam bersama, Gong berkata bahwa ia akan menyiapkan kamar putrinya dulu untuk Kyung tinggal.
Kemudian, Gosuk mengajak mereka untuk karaokean bareng untuk merayakan Kyung sebagai pegawai baru mereka. Dan inilah yang terjadi di sana. Saat mereka hendak pulang, tak sengaja mereka bertemu dengan pria yang mengejar Kyung kala itu. Taek-il yang masih kesal ingin menghajar pria itu, namun lagi-lagi ia yang tumbang. Gosuk yang saat itu tak sengaja mengatai pria itu, membuat dirinya marah. Belum sempat ia menghajarnya, Gosuk lebih dulu menaburkan serbuk pedas dari cikinya ke mata pria itu, dan kabur dari sana bersama yang lain. Setelah berhasil kabur, Taek-il tiba-tiba mendapat panggilan dari Sang Pil. Di sana, Sang Pil menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Taek-il. Karena masih kesal, akhirnya ia berniat untuk membunuh tukang daging tersebut. Singkat cerita, setelah Sang Pil keluar dari rumah sakit, ia langsung mendatangi toko daging tersebut. Saat ia berhasil menggulingkan tukang daging itu, ia langsung mengambil pisau dan hendak membunuhnya. Di sisi lain, kedai gong kedatangan para pria yang kemarin. Mereka hendak membalas perbuatan Gosuk kepada mereka, dan terjadilah perkelahian di sana. Di saat mereka tumbang, Gosuk lalu datang dan mengalahkan pria-pria itu. Tidak lama kemudian, polisi datang dan membawa mereka semua, termasuk Gosuk. Rupanya, para polisi tersebut sudah sangat mengenal Gosuk, di mana rupanya dulu Gosuk adalah ketua geng di daerah tersebut, dan entah bagaimana ceritanya, ia bertemu dengan Gong yang hendak bunuh diri kala itu. Kembali lagi dengan Sang Pil yang terlihat ketakutan di sana. Ia berniat untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Namun bosnya yang bernama Sung tidak mengizinkannya. Keesokan harinya, saat Taek-il akan mulai bekerja, ia dibuat bingung dengan keberadaan para gangster di luar kedai. Rupanya di dalam sana Gosuk sedang dibujuk oleh salah satu gangster untuk kembali menjadi pemimpin mereka. Hal itu terjadi karena para kelompok gangster lain akan bersatu dan menghancurkan kelompok mereka. Walaupun awalnya menolak, namun malam harinya Gosuk memutuskan untuk kembali ke kelompok gangsternya. Saat Taek-il sedang berbincang dengan Kyung, tiba-tiba ia mendapat panggilan dari Sang Pil yang mengatakan bahwa toko ibunya akan dibongkar besok karena sudah menjadi bangunan ilegal. Yap, ibunya ini sudah ditipu oleh pemilik sebelumnya, guys. Keesokan harinya, Taek-il dan Kyung pergi ke toko ibunya. Ibunya selalu mengalihkan pembicaraan tiap kali Taek-il membahas tokonya yang akan dibongkar. Tentunya hal tersebut membuatnya kesal. Di saat yang bersamaan, Sung memaksa Donghwa untuk membunuh tukang daging yang kemarin. Namun karena ia tidak berani, akhirnya ia hanya memukulinya saja. Setelah itu, mereka keluar dengan membawa uangnya yang rupanya disimpan di dalamannya. Tidak sampai di situ saja, ternyata mereka juga hendak menagih hutang ibu Taek-il yang sudah telat membayar kurang lebih seminggu. Di sisi lain, terlihat Gosuk yang sedang berjalan santai di markas gangster musuhnya. Di saat itu juga, Taek-il menghubunginya untuk meminta bantuan. Namun karena waktunya yang tidak tepat, Gosuk pun menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Nah, ternyata maksud dari kedatangan Gosuk di sana rupanya hanya untuk memperingati mereka agar tidak mengganggu wilayah masing-masing. Di saat yang bersamaan, Sang Pil yang mengetahui maksud kedatangannya dan rekannya yang lain berusaha untuk menghalangi mereka masuk. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Taek-il langsung menyalahkan Sang Pil. Saat ia masih menyalahkan Sang Pil, para rentenir tersebut rupanya menemukan uang ibunya yang diberikan Taek-il kala itu. Karena tidak rela, Taek-il dan ibunya berusaha keras untuk merebut kembali uang tersebut. Saat orang-orang itu akan pergi, Sang Pil yang masih kesal langsung melemparkan botol susu kepada bosnya. Ibu Taek-il yang juga masih dendam mengambil kesempatan itu dan memberikan kekuatan smash-nya kepada Sung. Walaupun Taek-il mendapatkan kembali uangnya, namun tokonya tetap harus dibongkar karena ilegal.
Tidak sampai di situ saja, rumah mereka juga harus dijual untuk membayar hutang-hutang mereka. Sehingga mereka harus tinggal bersama Sang Pil dan neneknya untuk sementara waktu. Saat pesanan mereka sudah sampai, Sang Pil yang mengambil pesanan itu dibuat terkejut karena Dong Hua lah yang mengantarkan pesanannya. Rupanya Dong Hua sudah membuka usahanya sendiri dan juga mengantarkan pesanan itu. Di sisi lain, terlihat Gosuk dan kondisi babak belur setelah mengalahkan gangster musuhnya itu. Ia kemudian dijemput oleh salah satu anak buahnya. Di perjalanan, ia meminta untuk berhenti di sebuah kedai dan justru kembali memasak di sana dengan kondisinya yang buruk itu. Singkat cerita, setelah semuanya berlalu, akhirnya Gosuk pun memutuskan untuk kembali ke kedai Gong dan kembali menjadi koki di sana. Sedangkan Taek-il hari itu akan mengajak ibunya jalan-jalan tanpa tujuan. Dan begitulah akhir dari film Startup 2019 ini. Film ini benar-benar kasih banyak pesan buat kita dan cocok banget buat ditonton bareng keluarga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel Kita Ceritain. Kalau perlu nyalain juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video kita lainnya. See ya!